Terima kasih masih bersama YPB Movie. Kali ini YPB Movie akan membahas lanjutan dari series Dragon Ball Super. Nah, karena anime season keduanya belum rilis, jadi kita bahas dalam versi manga atau komiknya ya. Setelah turnamen of Power selesai dan Android 17 dinyatakan sebagai pemenangnya, G-Factor segera beranjak kembali ke bumi. Selain itu, Pangeran Congak juga berjanji akan memberikan satu kapal pesiar untuk 17 sebagai hadiah karena dialah sang penyelamat. Mereka sampai di kapsul Corp dan disambut oleh Bulma yang sudah menantikan kedatangan mereka. Setelah itu, Whis mengantarkan Frieza pulang ke planetnya serta 17 juga pulang ke pulau para hewan. Di sana, Goku masih merenung tentang hebatnya kekuatan Jiren. Vegeta juga merasakan hal yang sama bahwa dia sama sekali nggak bisa mengalahkan Ultraman. Beerus memberi nasihat bahwa alam semesta itu luas, tapi Goku ngeyel bukan cuma alam semesta kok. Coba lihat tuh 17 tidak dapat melakukan apapun, tapi entah bagaimana dia sudah sama kuatnya dengan mereka para monyet barbar. Gak melakukan apapun, Bulma yang dengarnya sampai naik darah. Paling tidak orang itu punya pekerjaan, jawab Bulma. Tentu sangat berbeda dengan dua orang seian yang dia kenal. Pangeran Congak langsung komplain ke Goku kenapa Goku malah membahas itu. Terlebih, Vegeta masih belum mendapat maaf dari Bulma karena Vegeta sudah menjanjikan kapal untuk 17 tanpa sepengetahuan Bulma. Goku hanya melet saja lalu dia pergi meninggalkan Vegeta yang masih dirundung masalah. Kapan-kapan latihan lagi ya bro? Pangeran Congak langsung ngamuk lihat Goku malah kabur. Nah, untuk membuat mood istrinya baik lagi, Pangeran Congak akan melakukan segala cara termasuk mengganti popok si Bra dan bahkan sampai menghangatkan susu si anak juga. Keadaan 12 alam semesta kini sudah kembali damai, terkecuali Frieza yang dihidupkan kembali tetap akan berbuat jahat. Di sela-sela saga dia membawa Saiyan Broly untuk melawan Goku dan Vegeta. Tapi beruntungnya dua maniak bertarung kita masih bisa melindungi bumi. Nah, setelah beberapa waktu berlalu, Goku datang menemui Vegeta untuk berlatih. Yang sebenarnya Pangeran Congak memang sudah menunggu Goku dari tadi. Mereka pun berlatih di ruang gravitasi karena jika di luar mereka akan mendapat komplain dari tetangga. Di sela-sela pertarungan, Vegeta bertanya tentang Ultra Instinct Goku sekarang. Goku menjawab bahwa dia tidak pernah melakukannya lagi sejak turnamen. Vegeta pun mengejek Goku karena Ultra Instinct tidak bisa Goku gunakan sesuka hatinya. Goku berkata tak ada jalan pintas, tinggal terus saja berlatih, pasti suatu saat dia bisa melakukannya. Harus dong bro, karena Vegeta nggak mau bertarung bahu-membahu dengan Goku lagi. Goku juga nggak masalah karena dia lebih suka bertarung sendirian. Suara alarm tiba-tiba muncul yang diikuti suara Bulma memanggil mereka. Mereka segera keluar untuk menanyakan apa yang terjadi. Bulma berkata bahwa ada beberapa kelompok misterius muncul di tempat Satan dan lalu menculik Bundut. Mendengar itu, Vegeta jadi congak. Dia yakin meskipun Bundut diculik, tapi mereka jangan lupa bahwa Bundut masih sangatlah kuat. Goku berpikir mereka mungkin akan melawan penjahat baru. Bulma membalas bahwa dia masih belum bisa memastikan itu. Vegeta juga tidak merasakan energi kuat atau semacamnya di dekat mereka. Tapi Goku tetap penasaran dan mengajak Vegeta untuk memeriksanya saja. Meski begitu, Vegeta dengan congaknya menolak tawaran jurus Sun Kanido Goku dan memilih untuk pergi sendiri. Loh, kasar banget kau bro. Pindah ke rumah Satan yang nampak dia sedang menghentikan seseorang membawa Majin Buu pergi. Satan pun menembak mereka, namun salah satu dari mereka juga menggunakan pistol untuk menghentikan peluru Satan. Orang tersebut ingin menjelaskan sesuatu pada Satan, tapi Goku segera datang ke tempat mereka. Gak lama kemudian Vegeta juga muncul dengan terbang sendiri dari rumahnya. Tanpa basa-basi, Goku langsung bertanya kenapa mereka membawa Bundut pergi. Satan begitu senang nih lihat duo maut datang membantunya. Gak terkecuali orang misterius itu yang cukup terkejut juga dan nampaknya dia tahu siapa mereka. Kemudian Goku langsung bergerak cepat untuk menghajar para alien tersebut sampai nggak berdaya lagi. Tapi orang misterius tadi nampak cukup kesal. Dia bergerak cepat ke belakang Goku lalu berhasil menembakkan sinar listriknya sampai Goku terjatuh. Satan dan Vegeta pun tentu dibuat terkejut melihat Goku dikalahkan semudah itu. Tiba-tiba pria itu sudah muncul di belakang Vegeta dan lalu menembak Vegeta jatuh seperti Goku juga. Akhirnya Satan gak bisa berbuat apa-apa ketika Goku dan Vegeta juga akan dibawa oleh mereka. Namun pria tersebut nampak bukan orang jahat karena dia berniat akan meminta bantuan mereka untuk sesuatu hal. Kemudian Goku dan Vegeta dibangunkan oleh Jaco yang ternyata berada satu pesawat dengan mereka.
Setelah itu barulah dijelaskan bahwa orang yang menculik mereka adalah para polisi galaksi yang merupakan tempat Jaco bekerja. Dan pria sebelumnya bernama Merus yang merupakan agen elit nomor 1 yang bertanggung jawab atas 104 sektor. Sangat berbeda jauh dengan Jaco yang hanya mengurus 3 sektor. Vegeta lalu bertanya jika Merus adalah seorang elit galaksi apa yang dia inginkan dari Majin Buu. Merus lalu menjelaskan bahwa mereka telah kelalaian karena ada seorang penjahat keji telah melarikan diri dari penjara Ginga, tempat di mana para penjahat dikurung di galaksi. Merus mengetahui untuk menangkap kembali penjahat ini mereka membutuhkan bantuan kekuatan dari seseorang. Dan orang tersebut adalah sang dewa besar yang kini tertidur di dalam tubuh Majin Buu. Kita tahu bahwa Majin Buu sebelumnya pernah menelan Dai Kaioshin yang merupakan kayu terkuat pada masanya. Diceritakan 10 juta tahun yang lalu para Kaioshin sempat menahan ratusan meteor yang jatuh. Tiba-tiba ada satu meteor yang berhasil menimpa Dai Kaioshin. Duar! Hal itu membuat Kaio lain panik. Tapi ternyata Dai Kaio berhasil menahan batu itu lalu melemparnya. Dan sebenarnya semua meteor itu berasal dari musuh aneh yang sedang mereka lawan. Gak hanya menyerang mereka, makhluk itu juga menyerang para penghuni planet lain hingga mereka semua pada mati. Dan yang mengerikannya adalah makhluk itu bisa mengecilkan sebuah planet menjadi seperti sukro lalu memakannya dengan lahap. Para Kaio sangat kaget. Mereka berpikir apakah seperti ini cara makhluk itu menyerap energi planet? Tiba-tiba makhluk itu mengeluarkan kekuatan yang super besar yang lagi-lagi daya serangnya sampai membuat 2 Kaioshin gak berdaya. Dari situ mereka merasa setelah makhluk itu menyerap planet, kekuatan yang dia miliki akan semakin meningkat pesat. Dai Kaioshin bahkan merasa mereka nggak punya kesempatan menang. Kemudian salah satu polisi galaksi menyebutkan nama makhluk tersebut sebagai Moro, sang pemakan planet. Sejauh ini Moro sudah didakwa dengan tuduhan penghancuran sistem bintang Iragi dan menyebabkan kepunahan massal pada 320 planet. Wow, sangat banyak sekali ya. Karena itu para polisi galaksi tidak ada yang berani untuk melawan Moro dan menyerahkan semua ini pada para Kaioshin saja. Kaioshin saat ini sudah merasa putus asa. Jika kekuatan Moro meningkat lagi maka mereka tak akan bisa berbuat apa-apa. Mereka terus memikirkan cara untuk mengatasi sihir Moro. Tiba-tiba Dai Kaio mengatakan bahwa dia akan menggunakan kekuatan dewanya untuk merebut sihir milik Moro. Hal itu sontak membuat Kaioshin kaget. Memangnya ada teknik seperti itu bro? Dai Kaio membalas, ini terlalu berbahaya sekali untuk diajarkan kepada orang lain. Dai Kaio menciptakannya sendiri dan dia merasa suatu saat akan berguna. Ya, sekaranglah waktunya. Dai Kaio mengumpulkan energi di kedua tangannya, lalu dia menembakkan jurus itu dengan menyebut nama Kaikai Matoru. Seketika jurus itu mengenai Moro hingga Moro saja tidak menyangka Kaioshin punya jurus sehebat ini. Dan begitulah cara dewa besar menggunakan jurusnya yang paling kuat untuk menyegel sihir Moro. Moro pun berhasil ditangkap lalu diserahkan kepada polisi galaksi. Tapi Merus meyakini bahwa Moro adalah seorang petarung kuat walaupun tanpa sihir sekalipun. Dia telah dijatuhi hukuman mati, namun sayangnya tidak ada yang bisa membunuh dirinya. Pada akhirnya Moro diberikan hukuman kurungan seumur hidup. Vegeta dan Goku pun sangat kaget bahwa Moro kini masih hidup bahkan setelah 10 juta tahun lamanya. Terlebih saat ini Moro telah kabur. Merus khawatir Moro telah mendapatkan sihirnya kembali. Karena itu polisi galaksi membutuhkan kekuatan sang dewa besar untuk menangkap dan mengurungnya kembali. Satu-satunya harapan mereka adalah dengan entah bagaimana caranya mengambil kekuatan sang ketua raja dari dalam diri Majin Buu. Tapi saat ini Majin Buu sendiri masih tertidur. Bahkan Vegeta yakin saat mereka membawanya ke sini Majin Buu dalam keadaan tertidur bukan dibuat pingsan. Karena itu Bundut sangat sulit dibangunkan. Tidak ada satupun polisi galaksi yang bisa membangunkannya. Di tengah situasi yang kacau ini, Goku pun mendapat ide untuk membantu mereka menangkap Moro. Tentunya hal itu membuat Merus sangat senang. Sedangkan Pangeran Congak nampak kesal. Pertama, mereka menyeretnya ke sini lalu meminta bantuan. Apa-apaan mereka? Kata Vegeta dengan wajah yang congak. Merus selalu berkata bahwa dia sudah mendengar rumor tentang kekuatan Goku dan Vegeta. Sambil mengusap kepala belakangnya, Goku menjawab bahwa dia nggak tahu juga. Karena masih banyak orang yang lebih kuat di alam semesta ini. Vegeta berpikir jika dia tidak bisa membaca Ki Merus. Tapi dia yakin Merus jauh dari kata lemah. Merus tidak hanya bisa memanfaatkan sebuah celah dan juga bergerak dengan lincah. Tapi dia berhasil menjebak Goku dan Vegeta dari belakang. Bagi Vegeta itu sudah menunjukkan kemampuan dia yang sesungguhnya.
Kemudian mereka kedatangan tamu, yaitu Sang Raja Galaksi muncul untuk mengadakan upacara pengenalan. Goku langsung mengenalinya karena dia pernah datang saat pertarungan semesta ke-7 melawan semesta ke-6. Tapi lagi-lagi Goku salah memegang tentakel yang sebenarnya adalah Anu Sang Raja. Saat ini Raja sedang melantik Goku dan Vegeta dan mengangkat mereka sebagai anggota khusus Galactic Patrol. Masa jabatan mereka hingga tahanan Moro yang kabur berhasil ditangkap kembali. Selain itu, Jaco sudah menyiapkan baju polisi untuk mereka, namun Goku dan Vegeta nggak mau memakainya. Hal itu karena Goku merasa baju tersebut akan menyulitkannya untuk bergerak. Akhirnya mereka diberikan simbol Galactic Patrol di masing-masing baju mereka. Tiba-tiba banyak polisi galaksi yang berlarian hingga membuat mereka penasaran apa yang terjadi. Salah satu anggota mengatakan bahwa Macareni bersaudara telah mencuri sesuatu lagi. Merus berkata mereka itu tidak pernah belajar. Sepertinya mereka akan menghadapi musuh lama lagi. Dan karena mereka masih belum menemukan jejak Moro, maka Merus sendirilah yang akan mengurus masalah ini. Merus meminta Goku dan Vegeta untuk menetap di sini dan menunggu sampai dirinya kembali. Namun Vegeta juga akan pergi. Dia terang-terangan ingin melihat langsung kemampuan Merus yang sebenarnya. Goku pun langsung setuju dengan hal itu. Karena nggak ada pilihan lain, Merus juga setuju dan membawa mereka ke dalam misinya. Saat ini Macareni bersaudara sedang menyerang para polisi di planet itu. Mereka berhasil melumpuhkan semua polisi dan akan menjual semua hasil curian di dalam kereta ini. Kemudian para polisi galaksi akhirnya tiba. Merus segera turun ke salah satu gerbong kereta yang tiba-tiba dia diserang oleh salah satu penjahat. Mereka sepertinya sudah saling kenal. Nah, di saat Merus lengah, penjahat itu melemparkan pistolnya ke bawah yang tiba-tiba mengarah pada sambungan gerbong lalu menghancurkannya. Goku, Vegeta, dan Jaco masih tetap berada di pesawat untuk melihat aksi Merus selanjutnya. Kemudian para penjahat itu mengganti jalur tujuan hingga gerbong mereka terpisah dengan Merus. Bahkan penjahat itu menembak relnya untuk menghancurkan jalur kereta Merus. Merus pun menggunakan jurus terbang tapi menggunakan sebuah alat di sepatunya. Dia meminta Jaco untuk menahan gerbong yang dia naiki. Dan tanpa sepengetahuan Goku juga Vegeta, dengan cepat Merus sudah berada di atas terowongan yang akan penjahat lewati. Namun saat Merus menyergap mereka, para penjahat itu sudah pergi naik pesawat. Beruntung saja Goku segera datang untuk menyergap mereka. Akhirnya para penjahat nggak bisa kabur lagi. Namun tiba-tiba sebuah keanehan terjadi. Pesawat yang dinaiki penjahat itu sebenarnya sudah disabotase oleh Merus yang bahkan tanpa sepengetahuan Goku dan penjahat. Di situ hanya Pangeran Congaklah yang tahu seberapa hebat sebenarnya Merus. Jadi meskipun Goku tidak menghentikan para penjahat pun, sebenarnya Merus sudah berhasil melakukannya sendiri. Dan yang menjadi pertanyaan besar Vegeta adalah seharusnya prioritas utama adalah menyelamatkan kereta itu karena dia ingin menyelamatkan kondektur dan masinisnya. Jadi bagaimana dia bisa punya waktu untuk mensabotase pesawat mereka? Vegeta kesal kenapa dia bisa melewatkan hal itu. Padahal dari tadi dia terus mengawasi Merus. Para penjahat pun berhasil ditahan kembali. Vegeta lalu menegur Merus bahwa dia seharusnya bisa menyelesaikan ini lebih cepat. Vegeta tahu bahwa Merus menyembunyikan kekuatannya karena Vegeta merasa matanya tidak pernah bohong. Namun Merus tetap berdalih bahwa dia tidak pernah menyembunyikan kekuatannya sedikit pun. Vegeta kembali menantang Merus dan bertanya, tidak bisakah kau menangkap Moro sendiri? Merus menjawab bahwa dia mungkin adalah nomor 1 di polisi galaksi. Namun Moro ada di tingkat yang berbeda dengannya. Kekuatan Moro dikenal tidak memiliki batas. Goku menyela apakah maksudnya Moro bisa terus-menerus bertambah kuat? Ya, Merus memastikan hal itu dan jika mereka tidak segera menangkap Moro maka keadaan mungkin akan semakin buruk. Di saat perbincangan, tiba-tiba mereka mendapat sebuah kabar bahwa Moro telah muncul. Skuadku saya dari Galactic Patrol telah keluar untuk berpatroli dan mereka telah berhasil mendapatkan lokasi keberadaan Moro. Hal itu membuat dua maniak bertarung kaget. Goku yang kesenangan langsung mencari lokasi Moro menggunakan Sun Kanido-nya. Dan setelah lama mencari, akhirnya Goku dapat menemukan lokasi Moro si kambing tua yang berusia puluhan juta tahun. Lalu apakah mereka dapat mengalahkan Moro si pemakan planet? Tonton kelanjutannya di channel YPB Movie, channelnya anime masa kini.